Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini, di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri mobil yang berpotensi mengalami rem blong. Seperti apa ciri-cirinya nanti kita bahas ya. Kemudian selanjutnya kita di sini juga akan bahas mengenai ketika mobil ini mengalami rem blong, apa sih yang kita lakukan? Seperti itu. Mari kita simak videonya ya. Pertama-tama sebelum kita menggunakan mobil, ada baiknya kita mengecek rem dulu ya, apakah mobil tersebut mempunyai potensi rem blong atau tidak. Terutama ketika kita memakai mobil orang ataupun memakai mobil rental, karena ketika kita memakai mobil orang atau mobil rental, di situ kita kan tidak tahu riwayatnya ya, atau kondisi rem seperti apa. Tapi alangkah baiknya meskipun kita naik mobilnya orang atau mobilnya sendiri, di situ alangkah baiknya kita selalu kontrol pada rem ya sebelum mobil digunakan. Pertama-tama hal yang kita lakukan setelah masuk ke dalam mobil, kita injak pedal rem. Pastikan ketika kita injak seperti ini, di sini kondisi rem tidak ambles ya. Seperti itu. Kalau ambles, di situ ada kemungkinan ada kebocoran pada bagian seal, entah itu seal master atau seal pada bagian busternya, buster rem. Selanjutnya kita hidupkan mesin ya. Ketika kita hidupkan mesin dan kaki ini dari mesin sebelum hidup dan setelah mesin di starter, ketika mesin hidup, di situ pastikan kondisi rem ini agak mengempis ya, atau agak ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya kita lepaskan pedal rem. Kemudian kita injak lagi pedal rem. Seperti ini. Pastikan di sini kondisinya tidak blong ya, atau tidak loss, maksudnya tidak apa ya, tidak ke dalam banget, maksudnya tetap posisi yang sama lah, tidak ambles, maksudnya tidak terlalu ambles banget. Seperti ini. Di sini kita injak sekitar 20 detik. Ketika dalam 20 detik ini kondisi rem ini tetap sesuai posisi atau tidak ambles, berarti di situ kondisinya masih normal untuk rem, atau bisa dikatakan tidak berpotensi rem blong. Tetapi ketika kita injak selama 20 detik dan di detik berapa di situ rem ini ambles, di situ ada kemungkinan rem tersebut mempunyai potensi rem blong. Seperti itu. Untuk tata cara pengecekan apakah rem mobil tersebut mempunyai potensi rem blong atau tidak, seperti tadi ya, itu cara cepatnya. Tetapi jika teman-teman pengen melakukan pengecekan lebih detail, bisa melihat kondisi master rem dan booster remnya, apakah ada rembesan minyak akibat sealnya sudah mulai aus atau ada kerusakan lainnya, itu lebih bagus. Tetapi kalau memang pengen lebih cepatnya seperti itu, karena dengan cara yang tadi di situ bisa dipastikan kondisi rem masih bagus dan masih aman. Kita pastikan ya, apakah kondisi master rem ini normal atau tidak beserta booster remnya. Kita cek pada bagian minyak rem dulu. Di sini kondisi minyak rem ini masih dalam kondisi normal ya, posisinya di batas maksimal dan tidak ada kebocoran, tidak ada rembesan minyak.
kondisinya masih oke. Bisa kita lihat sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, ketika mobil kita ini mengalami remblong, di sini apa sih yang perlu kita lakukan? Yang pasti ya, yang pertama, kita ini tidak perlu panik. Kita tetap tenang ya. Karena kalau kita panik, di situ nanti malah berbahaya nantinya. Jadi, ketika mengalami remblong, hal yang pertama kita harus tetap tenang, jangan panik. Kemudian selanjutnya, kita bisa kontrol atau menghentikan mobil secara perlahan dengan menggunakan prosnalang dan handrem ya. Katakanlah di kecepatan mobil 80 km. Di sini kita menggunakan gigi 4 ya. Jadi ketika kita mau menghentikan mobil ini perlahan, kita bisa mengurangi gigi ya. Dari gigi 4 kita kurangi ke gigi 3 dulu. Kemudian kita kurangi ke gigi 2. Selanjutnya kita bisa memainkan handrem. Katakanlah ini. Di sini ketika kita menggunakan handrem, kalau bisa jangan langsung gini ya. Jangan langsung seperti ini. Tetapi kita bisa dengan menggunakan 4 tarikan seperti ini contohnya. 1 2 3 4 seperti ini. Jangan langsung di grade gitu ya. Kalau di grade gitu nanti itu akan akan malah berbahaya. Karena bodi mobil ini nanti akan oleng kalau semua langsung kita grade seperti itu. Seperti itu. Ketika kita mengalami remblong, di sini kita juga harus melihat kondisi jalan ya. Katakanlah kalau kondisi jalan terlalu padat, kita bisa melakukan cara yang tadi itu agak cepat. Katakanlah ketika memindah gigi, di situ kita agak dipercepat dari gigi 4 ke gigi 3 2. Di situ kita tarik handrem perlahan seperti itu. Tetapi kalau kondisinya itu tidak terlalu padat, kita di sini masih kalau bahasanya masih banyak peluang lah, atau banyak setan. Tetapi kalau padat kita kan nggak ada setan. Di situ kita harus bisa mengondisikan seperti itu ya. Semoga video saya ini bermanfaat dan berguna, dan semoga ketika kita melakukan perjalanan di sini tidak ada kendala apapun. Selamat sampai tujuan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.